Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Oi. Dan di sini kakak nggak sendiri. Ada teman kakak satu lagi, namanya Bu Aris. Jadi nanti panggil kami Kak Oi dan Bu Aris ya. Adik-adik, dalam video ini kita akan memulai pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doanya ikuti kakak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang toyib, dan amalan yang diterima. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, yang akan kita pelajari dari halaman 9 sampai 14. Untuk bukunya seperti yang adik-adik lihat di layar. Judul bukunya yaitu Merawat Hewan dan Tumbuhan. Nah, coba adik-adik buka dulu di halaman 9. Di halaman 9 terdapat gambar ya. Di sini ada gambar tokoh Lani dan Siti. Nah, kakak akan membacakan teks yang ada di buku. Adik-adik semua simak dengan baik ya. Dikatakan dalam buku bahwa Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, kira-kira puisi seperti apa ya yang dibuat Lani dan Siti? Nah, coba adik-adik buka halaman 10. Di situ ada kotak yang berisikan teks ya. Teksnya berjudul Kelinciku. Nah, kakak akan bacakan ya. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah, melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itu contoh puisi yang dibuat oleh Lani dan Siti di halaman 10. Selanjutnya, kita akan buka halaman 11. Di situ terdapat teks lagi ya mengenai Lani. Nah, kakak akan bacakan teks ini, adik-adik semua simak dengan baik ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Siap? Siap, oke. Teksnya judulnya Lani Anak yang Rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, pertanyaannya nih, apa saja ya tata tertib yang harus dipatuhi Lani di sekolah? Ayo, ada yang ingat? Apa saja ya tata tertibnya? Nah, coba mari kita lihat kembali teksnya ya. Nah, ini nih teks Lani anak yang rajin. Coba perhatikan baik-baik, di situ ada kalimat mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Wah, berarti mengerjakan tugas adalah tata tertib
di sekolah. Nah, itu pertama tuh tata tertibnya sudah ketemu, yaitu mengerjakan tugas. Kira-kira ada lagi nggak ya tata tertib sekolah? Nah, coba perhatikan baik-baik. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, berarti sudah ada dua ya tata tertibnya, yaitu yang pertama, mengerjakan tugas dan datang tepat waktu. Mengerjakan tugas dan datang tepat waktu ini merupakan tata tertib sekolah. Bukan hanya dalam teks Lani ya, tapi itu juga yang harus dilakukan oleh adik-adik semua, yaitu mengerjakan tugas dan datang tepat waktu, karena kedua hal tersebut merupakan tata tertib sekolah. Oke, kita sudah belajar tata tertib sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam langkah. Adik-adik bisa buka halaman 13. Nah, sudah dibuka bukunya halaman 13? Nah, di situ ada gambar ya. Coba lihat gambar yang kakak tampilkan di sini. Ada langkah biasa dan ada langkah rapat. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Kira-kira apa ya perbedaannya? Apa ya kira-kira perbedaannya? Ayo, ada yang tahu? Ya, perbedaannya ada pada kaki. Dalam langkah biasa, langkah kakinya agak berjauhan ya. Sedangkan dalam langkah rapat, kakinya berdekatan. Jadi, yang membedakan langkah biasa dengan langkah rapat adalah jarak kakinya ya. Ada yang berjauhan dan ada yang berdekatan. Yang berjauhan langkah biasa, yang berdekatan langkah rapat. Pintar. Coba kita lihat lagi, ada gambar lagi. Nah, langkah sambil mengayunkan tangan. Coba kita bandingkan sama gambar sebelumnya. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Ya, betul, di tangannya ya. Tangannya beda. Jadi kalau langkah sambil mengayunkan tangan, tangannya ke depan dan sejajar dengan dada kita. Itu namanya langkah sambil mengayunkan tangan. Nah, jadi macam-macam langkah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, langkah biasa. Yang kedua, langkah rapat. Dan yang ketiga, langkah sambil mengayunkan tangan. Oke, adik-adik semua sudah belajar mengenai tata tertib sekolah dan macam-macam langkah. Selanjutnya, ada tugas yang perlu adik-adik kerjakan. Coba adik-adik buka halaman 11. Nah, tugasnya adalah menyalin teks Lani anak yang rajin menggunakan huruf tegak bersambung dan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks ya. Jadi adik-adik menyalin teks Lani anak yang rajin. Tapi menyalinnya menggunakan huruf tegak sambung dan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Nah, coba lihat nih, ada tulisan Lani. Nah, tulisan Lani ini ada yang huruf kapital, jadi nanti adik-adik juga menuliskannya menggunakan huruf kapital. Lalu di mana menyalinnya? Nah, menyalin teksnya boleh menggunakan buku tegak bersambung jika punya, jika tidak punya boleh juga menggunakan buku biasa. Apapun yang adik punya di rumah, silahkan gunakan ya. Nanti sudah selesai disalin, adik-adik foto ya, terus dikumpulkan. Siap? Siap? Oke, siap. Nah, sekian pembelajaran dari kakak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.
Wassalamualaikum.